pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA135 mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam. Mantan Wali Kota Batam Dr. Andes Nyat Kadir bersama istri tampak ikut menjemput Husrin Hud. Di antara penumpang pesawat tersebut terdapat satu rombongan yang diantar dengan menggunakan bus bandara ke arah ruang VIP. Dalam rombongan itulah nampak sosok pahlawan pembentukan Provinsi Kepri, Husrin Hud. Hari ini, Husrin Hud telah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 4 bulan di penjara Sukamiskin, Bandung. Meskipun telah berpisah selama hampir 1,5 tahun, karisma sang dato ini tidak pernah berubah. Lelaki yang tinggal di Saijan, Tanjung Pinang ini masih tetap dicintai oleh rakyatnya. Kemunculan Nyat Kadir saat menjemput di Bandara Hang Nadiem ini merupakan kemunculan pertama kalinya di muka umum setelah gagal meraih kursi Kepri 1 saat Pilkada Gubri pada bulan Juli yang lalu. Bagi Nyat Kadir, Husrin Hud merupakan sosok pejabat yang sangat memperhatikan keluh kesah masyarakat. Saat masih menjadi Bupati Kepri, bahkan beberapa jam sebelum ia mengundurkan diri dari mahkota Wali Kota Batam untuk maju ke Kepri 1, Nyat Kadir masih melakukan komunikasi dengan Husrin Hud di penjara Sukamiskin. Saat itu Nyat Kadir mengatakan, jika PK Husrin Hud dikabulkan Mahkamah Agung, ia bersedia mengurungkan niatnya untuk maju ke Kepri 1. Bagi seorang Nyat Kadir, sosok Husrin Hud merupakan sosok panutan masyarakat Melayu. Tidak peduli apakah ia pernah dipenjara ataupun tidak. Kerinduan rakyat Kepri terhadap sosok sang pahlawan Husrin Hud tidak terbendung lagi. Mantan Bupati Kepri yang menjadi korban kepentingan politik ini diarak menuju perumahan Plamo Garden, rumah adik tercinta Hardi Hud. Di rumah inilah tokoh-tokoh politik, mulai dari Ketua Harian BP3KN Muhammad Buang Esa, mantan Wali Kota Batam Dr. Andes Nyat Kadir, dan Husrin Hud sendiri menyampaikan pidato politiknya. Keprihatinan rakyat Kepri akan nasib Husrin Hud juga diwujudkan dalam proses penggalangan dana secara spontan. Hasil pengumpulan dana secara spontan ini mampu mengumpulkan uang berjumlah 247. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari.
Kalau tidak karena Tuhan, takkan Husrin pulang ke Kepri. Besar tidak kami menimbau gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama, yang semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama tentunya saya pribadi bersama keluarga menjatuhkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya dapat kembali ke tengah keluarga dan bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian mulai hari ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masing-masing. Sesungguhnya pada hari akhir Ramadan 31 Ramadan dan 29 Ramadan saya bersama Pak Buang dan kawan-kawan di salah satu ruangan lembaga pemasyarakatan saya dipanggil untuk mengadakan sidik jari, yaitu tanda keluarnya saya pada tanggal 1 Syawal itu karena saya mendapat remisi 1 bulan. Saya dihukum pidana oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sampai ke Mahkamah Agung adalah hukuman 2 tahun penjara ditambah denda 200 juta rupiah. Kalau tidak dibayar saya dipenjara 6 bulan. Kemudian didenda lagi 3 miliar 457 juta 80 ribu rupiah. 3 miliar itu kalau tidak dibayar saya akan dipenjara selama 1 tahun. Kalau begitu maka dengan langkah yang ragu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di penjara suka miskin, saya membuat beberapa buku tulis, buku perjuangan provinsi dan PCD. Alhamdulillah dari penjualan yang saya cetak ada lebih kurang 3.000 PCD, kemudian ada 9.000 buah buku dari 3 judul, maka saya telah dapat membayar denda yang 200 juta rupiah di Kejaksaan Negeri Tanjung, sehingga saya tidak masuk penjara 6 bulan. Kemudian setiap bulan sekarang saya masih mengansur dan sudah dibayar sejak bulan Oktober yang lalu mulai 5 juta, nanti 10 juta, 15, 25, 50, terakhir 91 juta rupiah. Saya merasa ragu apakah saya mungkin bisa membayar dengan kepulangan saya ke rumah tanpa pekerjaan apapun. Hanya barangkali dengan usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jarak waktu yang diberikan, saya kira mudah-mudahan saya mampu. Karena apa? Karena kalau saya tidak membayarnya, saya harus tinggal selama 1 tahun lagi. Dan saya tanya dengan pihak pemasyarakatan apakah setahun penjara ini bisa diberikan gerasi, diberikan remisi seperti saya dulu. Saya dapat remisi lebaran pertama 1,5 bulan, remisi Agustus dasawarsa 3 bulan, remisi umum 2 bulan, kemudian remisi Idul Fitri selama 1 bulan, sehingga selama di tahanan saya 2,5 bulan, sehingga lebih kurang 8 bulan saya mendapat potongan tahanan, sehingga saya di penjara penuh selama 1 tahun 4 bulan. Selama itu saya kembali ke kampung 2 kali dalam rangka persidangan kasasi. Sekali kakak saya meninggal dunia di kampung halaman, sekali saya menghadiri pada saat ibunda saya sakit. Tapi semua kehadiran saya kembali ke Kepulauan Riau menimbulkan polemik dari pihak departemen karena diisukan saya kampanye, saya menghasut, saya menggerakkan demonstrasi dan sebagainya, sehingga saya lah orang yang dihukum selama 2 tahun pidana tapi masuk 5 lembaga pemasyarakatan. Pertama di Rutan Kejaksaan Agung, kemudian penjara Pekanbaru, penjara Tanjung Pinang, penjara Sukamiskin Bandung, penjara Batam, dan penjara Cipinang. Waktu di Batam, bapak-bapak mungkin tidak banyak yang tahu, karena sepulangnya saya melihat orang tua sakit, saya tidak dapat pesawat sore, tapi perintah daripada direktur di pemasyarakatan supaya saya dipenjara di LP Batam. Saya kira pengalaman pahit ini akan membuat ke depan saya akan berpikir sejuta kali untuk berbuat hal-hal yang kemungkinan yang tidak kita harapkan terjadi pada siapapun nantinya, kepada masyarakat Kepulauan Riau maupun masyarakat bangsa Indonesia nanti. Saya merasa sedih sebetulnya karena biasanya seorang yang pulang ke rumah dengan gagah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah tentunya mengharapkan lebih dari yang lain. Tapi hari ini saya merasa seolah-olah orang-orang mengasihani saya dengan memberikan dana, memberikan uang yang sebetulnya saya tidak mengharapkannya. Tetapi kalau itu keikhlasan Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan kepada panitia
untuk tidak serupiah pun uang itu dinampakkan kepada saya, tapi langsunglah ke Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk membayarkannya. Dulu saya bercita-cita dengan teman-teman, dengan BP3KR dan sahabat-sahabat, bahwa dengan saya menjual VCD dan menjual buku itu, dan nanti akan saya terbitkan lagi VCD yang kedua di Cipinang lah kita merdeka, maka kalau dapat uang sejumlah itu, maka sumbangan bapak-bapak ini akan kami sumbangkan untuk membangun sebuah gedung BP3KR, gedung perjuangan yang kita bersama-sama siang dan malam dengan susah dan payah, dan kita bangun di tempat yang kita sepakati. Tapi sampai hari ini ternyata Mahkamah Agung tidak berpihak kepada saya, walaupun pengacara saya menyampaikan bukti-bukti baru di mana uang itu 1 miliar lebih digunakan untuk kepentingan pemerintahan Provinsi Kepri. Sudah ada barang buktinya yang kita sampaikan. Kedua, uang itu masih alih Pemda Kepulauan Riau. Sebab